Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Nganjuk, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coachee. Saya, Ayu Fitriani Maturrohmah dari SMP Islam Al-Fatah sebagai observer, dan rekan saya Febriani Dwi Paulina dari SDN Negeri Wates Tanjung Nganjuk sebagai coach, dan rekan saya dan saya Sobri Purmayasari dari SDN Negeri 1 Jogomerto sebagai coach. Terima kasih, sekian, selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu Dina. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Bu Ayu. Alhamdulillah, kabarnya dengan keadaan sehat. Bagaimana kabarnya, Bu Ayu? Alhamdulillah, saya juga sehat. Begini Bu, untuk hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu? Iya Bu, siap. Hari ini saya akan coaching dengan Ibu. Dalam begini Bu, dalam praktek kali ini saya akan bertugas sebagai observer. Ada yang perlu saya tanyakan, Ibu, bagaimana perasaan melakukan praktek coaching kemarin? Kemarin saya sedikit grogi Bu, karena baru pertama kali mempraktikkan coaching sesuai tahapan alur kita. Jadi sedikit bingung juga karena harus sesuai tahapan-tahapannya Bu. Mungkin karena baru pertama kali juga ya Bu ya? Iya betul sekali Bu, jadi kita karena baru pertama itu belum tahu dan rasa was-was nanti langsung itu. Jadi semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Oh ya, sesuai dalam proses coaching hari ini kita harus melaksanakan sesuai dengan tahapan alur kita, gitu kan ya Bu. Itu ada 3 yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang betul. Kira-kira tahapan mana yang Ibu merasa kurang maksimal nih? Kalau saya itu di bagian galian penuh Bu, karena harus fokus dengan apa yang disampaikan coaching. Karena jika kita kurang fokus, maka saya akan jadi kurang aktif dalam menanggapi coaching sehingga kesulitan dalam mengajukan pertanyaan selanjutnya yang betul Bu. Jadi kehadiran penuh ya Bu ya yang perlu ditingkatkan lagi. Iya Bu, benar sekali. Saya rasa di tahapan kedua dulu saya perlu tingkatkan lagi. Jadi kira-kira apa nih yang diinginkan Bu Nina dari praktik coaching kali ini? Yang pasti saya harapkan saya itu adalah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Ya pasti harapannya nanti akan ada solusi ya dari permasalahan yang dihadapi. Oke. Semoga kali ini berjalan lancar dan silakan melakukan praktek coaching. Saya sebagai observer akan mengamati coaching hari ini. Apa yang Ibu lakukan? Apakah sudah sesuai dengan tahapan alur tirta dan tahapan kehadiran penuh, dan apakah mungkin nanti masih sama atau mungkin ada peningkatan gitu ya Bu? Iya Bu, terima kasih. Semoga praktik kali ini berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Terima kasih Bu, silakan melaksanakan coaching hari ini. Terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang. Alhamdulillah, baik Luna. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih Bu sudah bersedia meluangkan waktu untuk gabung hari ini. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih Luna bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya hari ini. Jadi kira-kira apa itu permasalahan yang Ibu hadapi dan perkiraan untuk mengatasinya seperti itu? Ini Bu, di kelas saya kelas 1 ini saya tuh mempunyai murid, kan jumlah siswanya ada 18. Kemudian ada salah satu anak itu siswa berkebutuhan khusus Bu, tipenya AMI. Nah, kalau waktu saya itu mengajar, dia tuh kan anak autis itu tidak bisa duduk diam ya Bu ya, jadi dia itu lari-lari. Pada waktu saya ngaji itu dia lari keluar. Nah, saya tuh harus capek ngejar Bu, keliling lapangan gitu. Kemudian saya ajak lagi ke kelas, saya dudukkan. Pada waktu saya menjelaskan ke anak-anak teman-teman yang lain, dia keluar lagi. Terkadang itu saya juga dibantu sama anak-anak. Akhirnya ya kita lari-larian semua Bu di lapangan ini.
Jadi gimana ya Bu, jadi saya juga capek ngejar anak-anak, pembelajaran saya jadi nggak fokus gitu Bu. Ya, jadi lebih kepada proses penanganan pembelajaran untuk ABK ya, yang ini tadi ya Bu, ya, yang satu ini tadi ya Bu. Iya Bu, maksud saya itu gitu loh. Baik, sebelum kita lanjutkan Ibu, kira-kira apa sih yang Ibu inginkan dari obrolan kita siang hari ini? Yang saya inginkan itu Bu ya, anak ABK ini ya mungkin juga terlalu besar sih tuntutan saya. Saya inginnya dia mau duduk waktu selama pelajaran gitu aja. Misalkan nanti dia tidak apa-apa, misalkan bergerak, tapi paling nggak bisa dikondisikan gitu loh Bu. Memang harus segera menemukan solusi yang supaya proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Baik, kalau boleh saya tahu bagaimana perasaan Ibu saat mengalami kejadian tersebut Bu? Saya itu kalau pagi itu pikirannya ini aja itu Bu. Aduh saya ini nanti pasti kejar-kejaran lagi gitu Bu Nina. Jadi memang baik Bu, kalau gitu Ibu sudah pernah menanyakan kondisi anak ABK kepada orang tuanya belum Bu? Sudah Bu. Jadi waktu pertama kali karena saya capek ngejar itu saya langsung menemui. Saya waktu pulang itu langsung saya hampiri Bu. Ibu, saya tanya kesukaannya apa ya Mas ini? Saya capek ngejar-ngejar terus gitu. Kita itu jadi sering kejar-kejaran Bu di halaman sama anak-anak. Walaupun saya dibantu anak-anak, tapi kan ya tetap capek. Belum bilang capeknya saya harus mengajar. Jadi kan cuma jadi nggak fokus. Kemudian saya tanya ke ibunya kesukaan Mas ini apa ya? Dia dijawab oleh orang tuanya mau duduk diam kalau dia itu dikasih kegiatan Bu. Tadi Ibu menyampaikan jika Ibu dengan si anak ABK ini lari keluar kelas lagi, kira-kira Ibu menginginkan sikap seperti apa dari anak tersebut? Ya, saya ini minimalnya mau duduk diam dulu, nggak lari-lari gitu aja dulu Bu saya yang kali ini. Baik, jadi Ibu menginginkan si anak ini bisa duduk diam dan tidak mengganggu temannya serta tidak lari-lari keluar maupun di. Iya, kalau saya maunya seperti itu dulu aja Bu, minimal. Mas seperti Iya, itu. iya. Oke Bu. Perjuangan Ibu itu luar biasa gitu. Karena ada salah satu anak ABK yang harus Ibu urus juga selain murid-murid yang lain. Lalu apa yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Karena dia itu kok sering lari aja ya Bu, apa mungkin sementara ini dalam waktu dekat ini yang bisa saya lakukan waktu pembelajaran saya tutup pintunya dulu aja ya Bu ya, biar apa itu dia nggak keluar kelas. Kan kalau misalkan dia mau lari itu kan tetap larinya di dalam kelas ya. Kemudian karena dia itu duduknya sedikit, kemudian berdiri lagi, duduk sedikit berdiri lagi. Mungkin biar memudahkan pengawasan, mungkin saya dudukkan di dekat saya aja, jadi biar apa itu dia nggak keluar masuk gitu loh. Mau tak pepet ke tembok aja ini Bu, biar enak. Jadi nanti saya di jalan, dia di tembok kan lebih memudahkan gitu loh Bu. Misalkan dia mau keluar saya lagi gitu. Itu mungkin itu dulu Bu Lina. Oh gitu ya. Kalau gitu kira-kira kapan hal tersebut akan dilakukan? Mulai besok tuh, karena saya juga sudah kayak kok disuruh olahraga terus setiap pagi mau saya kasih kegiatan juga untuk karena dia sukanya mewarnai Bu, jadi saya kasih buku mewarnai itu. Kemudian karena dia belum bisa menulis sama sekali tapi sudah bisa pegang pensil, maka saya akan membuatkan KKP itu untuk menebali. Nah, selain itu juga mungkin waktu anak-anak saya beri tugas dulu, karena dia nanti kalau sibuk kan saya bisa menjelaskan kepada anak-anak yang lain. Kemudian anak-anak yang lain mengerjakan tugas, saya ganti memberikan tugasnya, jadi gantian saya ganti biar dia juga nggak bosan gitu mungkin. Jadi bimbingan yang pertama itu adalah memfokuskan memberi tugas ke anak ABK itu Ya. biar tenang, nggak keluar masuk kelas. Terus habis itu baru mengkondisikan yang anak lainnya. Ya. Luar biasa diri perjuangan panjenengan. Oke, bagus sekali Bu. Lalu siapa tuh yang akan membantu Ibu menjalankan komitmen ini Bu? Saya rasa karena saya ini di kelas hanya dengan anak-anak ya,
Berarti saya minta murid-murid yang lainnya ini Bu. Biasanya kalau sama temannya kan anak juga lebih nurut daripada dengan orang tuanya, atau mungkin sama gurunya pun nurut, tapi kadang lebih nurut kalau temannya yang memberitahu. Teman yang akrab Ya, gitu ya. ya, jadi saya tadinya juga setelah temannya itu juga Bu, dengan temannya. Oke. Baik Bu, tak terasa kita sudah ngobrol panjang hari ini. Apa yang dapat Ibu dapatkan dari obrolan hari ini kira-kira? Hari ini alhamdulillah Bu Lina setelah ngobrol dengan jenengan ini saya jadi menemukan solusi Bu, cara penanganan untuk anak ABK, kemudian juga untuk anak yang lainnya. Jadi dalam waktu memberikan pelajaran itu saya bisa berjalan di dalam waktu yang bersamaan. Jadi si ABK juga mendapatkan haknya mendapat pengajaran, kemudian teman yang lain pun juga sama mendapatkan pengajaran. Jadi tugas saya karena di sekolah itu memberikan pengajaran, jadi sudah memenuhi kewajiban saya itu. Oke, luar biasa Bu. Memang tugas kita itu adalah mengajar anak-anak. Tak lupa juga kita mengarahkan, walaupun seyogyanya anak itu memiliki kekurangan, namun kekurangan itu tidak boleh menjadikan mereka itu didiskriminasikan sendiri, dibedakan dengan anak-anak yang lain gitu. Dengan luar biasa menurut saya, dari guru kelas 1, terus nanti juga harus ada tugas tambahan ini, si anak ABK ini yang sering mengajak lari-larian bandingan di olahraga, tapi dibuat happy saja gitu. Oke Bu, semoga apa yang kita bicarakan tadi dapat berjalan lancar sesuai harapan Ibu, dan saya tunggu cerita selanjutnya setelah terlaksananya kegiatan yang direncanakan tadi. Terima kasih juga Bu Lina karena sudah meluangkan waktunya mendengarkan cerita saya ini. Semoga tidak bosan, nantinya saya tambahin cerita yang lain lagi Bu Lina ya. Masih tidak bisa Bu, saya akan menunggu cerita-cerita itu selanjutnya. Oke Bu Yuli, semoga tambah sukses dan semoga juga anak ABK-nya akan lebih tenang, lebih nurut pada Bu Yuli, dan akan terjadi pembelajaran yang lebih baik lagi kelas Bu Yuli. Terima kasih, tetap semangat Bu Yuli. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selama Bu Lina hari ini sudah dapat melakukan coaching dengan baik, lancar. Terlihat juga dari alur cerita tadi yang sudah disampaikan ya Bu ya pada percakapan, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip coaching juga, yaitu tujuan tadi sudah disampaikan tujuannya apa, tujuannya, kemudian bisa kembali identifikasi, serta juga rencana aksi dari coachingnya bagaimana, serta tanggung jawab dari coaching sebagai apa yang sudah disampaikan. Sudah lengkap ya, cara terima kasih. Kemudian Ibu yang ingin saya tanyakan, untuk praktek coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Yuli tadi sebagai coach, menurut Ibu coach ya, menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coaching dapat memberikan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya Bu. Seperti itu menurut saya. Oke, baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi yang akan dilakukan Ibu Yuli sendiri pada pembelajaran sendiri selanjutnya itu ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Kemudian ini tadi Bu Lina ingin mengembangkan kompetensi tentang kehadiran penuh. Kemudian pada praktek coaching ini tadi saya mengamati itu sudah melaksanakannya, jadi itu sudah melakukan dengan baik, sudah hadir sepenuhnya pada coaching hari ini. Karena kehadiran coaching itu juga Bu Lina sudah menjadi pendengar yang aktif ya. Kemudian juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terutama sudah sesuai juga dengan alur cerita tadi yang saya lakukan. Kemudian secara tidak langsung Bu Lina itu juga sudah membuat coaching semakin terbuka. Jadi coaching menjadi nyaman untuk menyampaikan permasalahannya, serta Bu Lina juga sudah bisa mendorong coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, serta bagaimana coaching nanti melakukan rencana aksi yang telah dirancang secara maksimal.
Iya benar, demikian Bu. Memang kita sebagai coach itu kan harus bisa mendorong agar coach kita itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahannya dan dapat menyelesaikannya Bu. Terima kasih Bu selaku coach selanjutnya Bu Lina selaku coach, itu juga tadi Bu Lili sudah sebagai coaching atas praktek coachingnya hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan tahapan-tahapan alur detail, itu yang penting, jadi harus benar-benar dan dilaksanakan kemudian sehingga nanti bisa tercipta solusi permasalahan yang maksimal dan juga bisa menjadi potensi dari coach itu sendiri. Demikian tadi